Baik, langsung saja pada pagi hari ini untuk ke-NU1 kita akan belajar mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bab yang pertama. Semoga pada pagi hari ini untuk materi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita bisa langsung menyelesaikan pada bab yang pertama. Ini pelan-pelan, yang penting dipahami secara mudah. Ngoten nggih? Baik, langsung saja untuk itu pembelajaran ke-NU1 kita mulai ya. Pada bab pertama yakni mengenai pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau kita, Pak kok ada pelajaran ke-NU1? Kenapa? Apa manfaatnya dari pembelajaran ke-NU1 ini? Karena di madrasah TBS itu adalah akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nanti jangan sampai salah paham. Kamu ikut madhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab apa? NU Pak. Wah ini. Agamamu apa? Nahdlatul Ulama Pak. Wah ini yang nanti menjadikan salah paham. Nah, karena pada saat ini banyak sing paham sing salah. Nah ini jangan sampai ini terjadi. Dan kita harus paham betul apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pertama kali kita dikenalkan terlebih dahulu. Nah NU hampir rata-rata sampean sudah paham. Maka kalau kalian saya tanya, siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Mesti bisa menjawab. Kapan Nahdlatul Ulama berdiri? Insya Allah sudah bisa jawab. Ngoten nggih. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mana sejarahnya? Nah ini masih bingung. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa? Nah, ini harus kita perkenalkan terlebih dahulu. Dari segi bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ahlun, artinya adalah golongan, dan al-sunnah adalah yakni sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu perkataan atau perbuatan dan ataupun itu ketetapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah ahlun itu tadi adalah golongan. Ini dipahami ya. Ahlun itu secara bahasa maknanya adalah golongan. Sedangkan as-sunnah adalah apa? Sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Sedangkan jamaah di sini maksudnya apa? Jamaah adalah kumpulan atau kelompok. Nah, yang dimaksud jamaah di sini adalah apa? Kelompok para sahabat Nabi, terutama adalah Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Ayo. Khulafaur Rasyidin adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini yang harus kita benar-benar bisa memahami. Yes. Sudah dapat 3, ahlun, as-sunnah, dan jamaah. Ini kalau secara bahasa. Lalu kalau secara istilah, yakni apa? Golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabatnya. Nah ini kalau secara istilah. Jadi dahulu itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil sebagian banyak para ahli dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini cerita awal mulanya seperti itu. Lalu selanjutnya sejarahnya bagaimana? Sejarah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah. Ini pada perkembangan pemikiran Islam banyak bermunculan paham-paham yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para sahabat seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Mujassimah, Khawarij, Jabariyah dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tadi menyinggung masalah hadis dari Rasulullah bahwa besok itu Islam akan terpecah menjadi 73 golongan.
dulu kalau saya mengaji itu nek wis 73 itu kiamat benar-benar wis cedak atau sudah dekat. Ini berarti kalau zaman dahulu sampai sekarang ini kira-kira sudah terpecah menjadi berapa golongan? Alah wis pokoknya sudah banyak. Ya. Berarti nek ngono ya, kalau begitu ya kiamat anjen wis benar-benar cedak atau dekat. Nah, dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun itu 198 sampai 218 Hijriah, sampai dengan pemerintahannya Al-Wasik. Jadi setelah Al-Ma'mun itu ada Al-Muqtasim, kemudian digantikan Al-Wasik. Itu pada tahun 228 sampai 233 Hijriah. Nah, pada saat itu menjadikan paham resmi yang ada di pemerintahan Abbasiyah pada saat itu adalah apa? Mu'tazilah. Ndok pemerintahan itu resmi. Sehingga rame pada saat itu. Wah, ini kok begini? Karena apa? Sebab Mu'tazilah pada saat itu mengatakan bahwa ada satu peristiwa namanya adalah Mihnatul Quran. Ini sehingga ramai pada saat zamannya pada saat zamannya Al-Wasik tadi. Nah, sampai saat itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga peristiwa itu dinamakan Mihnatul Quran. Mihnatul Quran itu adalah fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini yang ngomong adalah kaum Mu'tazilah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi aneh ini Mu'tazilah. Jadi misalkan kalian habis baca Quran, ini Mu'tazilah ya. Habis baca Quran, terus suwek langsung dibuat untuk lembar kanggo opo dan sebagainya. Gak apa-apa dong Mu'tazilah. Tapi nek ngene wong Ahlussunnah wal Jamaah, wah ya rame nanti. Nah, ini. Dari situlah muncul ulama besar Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nama lengkap dari Imam Al-Asy'ari itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dicatat. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu nanti kita akan belajar siapakah beliau nanti di bab-bab yang akan datang. Nah, ini yang memperkenalkan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk tadi Mihnatul Quran itu apa? Itu tadi dicatat ya. Mihnatul Quran adalah fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yes. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa yang dinamakan dengan Mihnatul Quran atau fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah titik-titik, misalkan orang jawaban Mihnatul Quran, Minhatul Quran, Mihnatul, wah itu banyak lagi nanti sampean bisa kejebak nanti di situ. Lanjut, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga disebut dengan Firqah An-Najiyah. Kalau tadi sejarahnya itu ya dari tadi ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini enaknya kalau misalkan kita bertemu, itu saya menjelaskannya mungkin lebih enak, lebih jelas, lebih gamblang. Dan itu pun dirasakan oleh bapak-bapak guru yang lain, itu mesti begitu. Jadi jadi lebih bisa menjelaskan lebih detail lah, bahasanya seperti itu. Terus kemudian selain disebut Ahlussunnah wal Jamaah, golongan ini juga disebut dengan Firqah An-Najiyah. Golongan yang selamat ini sudah masuk di Ahlussunnah wal Jamaah nggih. Ya, sudah masuk di Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah juga disebut dengan firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan yang diselamatkan dari api neraka yang telah disebutkan dalam hadis perpecahan umat Islam tadi yang saya sampaikan. Yakni adalah berapa tadi? 73 golongan. Jadi umat Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Waktu itu Nabi ditanya oleh para sahabat, lalu yang selamat siapa jeung Nabi? Dijawab oleh beliau, yakni Ahlussunnah wal Jamaah sing melu aku ambike para sahabat. Sampean ikut siapa gare? Wis pokoke angger ikut kiyaine TBS insyaallah selamat, wis pokoke ngono. Ora usah angel-angel. Kemudian di samping itu juga disebutkan apa? Yakni adalah At-Taifah Al-Mansurah. Yaitu golongan yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga, yakni adalah As-Sawat Al-Azam, golongan mayoritas kaum muslimin. Ini sudah pasti. Kemudian ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah: berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam hal akidah dan amaliyah. Akidah ini masalah keimanan. Nanti kalau akidah saya singgung di terakhir nanti. Dan amaliyah ini perbuatan kita sehari-hari. Menjaga kebersamaan sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Kira-kira Ahlussunnah ngono tahu gak? Kira-kira yang kita udah pasti podo-podo menjaga kebersamaan. Menerima ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah pada satu masa atas perkara apapun. Sedangkan qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada pada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya dalam hukum yang ada nasnya. Karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya. Ini nek gini Ahlussunnah wal Jamaah pasti menerima itu. Jadi kalau qiyas itu yo ibaratnya tadi kalau qiyas apa? Mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya. Contoh misalkan narkoba itu kan di dalam Al-Qur'an kan tidak ada itu. Tetapi kemudian dalam qiyas itu dipersamakan dengan apa? Khomer. Al-khamr wal maisir. Itu contoh kecil seperti itu. Kemudian yang keempat, ketundukan para penganutnya kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah imam mereka dan berkomitmen untuk tidak keluar dari segala perintahnya. Nek ora teko perintah imame wis ora bakal dilakoni. Kira-kira kita begitu apa tidak? Mas, sana ke sini. Siap? Ya, Yai. Nah, ini termasuk ini. Tunduk dan patuh. Yang kelima adalah tidak saling mengkafirkan dan sangat berhati-hati dengan takfir. Ora saling ngafirno liyane. Kafire dhewe gak diperhati. Contoh misalkan itu dari syairnya Gus Dur. Takfir itu sebutan bagi orang mukmin ngene wong Islam liyane yang dia mengatakan bahwa iku kafir. Sedekon ono iki wong Islam. Nah, ini namanya takfir iki. Padahal ora arti murtad temenan nopo gak. Nah, ini yang berbahaya itu di situ. Yang keenam, tidak saling menuduh bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Ono iki bid'ah. Lho kena Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan hal yang sedemikian. Nek panet dibilang semuanya bid'ah yo, kabeh ya bid'ah kan begitu. Nah, ini kita pembelajaran begini juga bid'ah ini. Ya. Mushaf Al-Qur'an itu juga sama. Zamannya Nabi Muhammad tidak ada harokatnya malah. Sampean mau coba yang saat ini sudah ada harokatnya, kita mudah untuk membacanya saja sudah plegak-plegu. Apa meneh kalau tidak ada harokatnya. Ini. Kemudian lanjut lagi, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah ini erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Doanya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah itu bukan hanya diucapkan di lisan, tapi diucapkan di lisan juga di hati, diyakini di dalam hati dan dilakukan dalam perbuatan.
Nah, dalam bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ceritanya Ibu Abu Hasan al-Asy'ari dulu itu termasuk Mu'tazilah, tapi beliau bermimpi, wah nek Mu'tazilah itu keliru ajarannya. Terus kemudian Abu Hasan al-Asy'ari beliau memperkenalkan Ahlussunnah wal Jamaah Islam secara sederhana, enak dibawa dan enak dilakukan. Nah, ini ceritanya begitu. Kemudian dalam bidang syariat mengikuti pola madhab ajaran para ulama. Dalam bidang syariat, dalam bidang fikih, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti 4 madhab, yakni adalah Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kalau NU apa NU? Nahdlatul Ulama ikut apa? Nahdlatul Ulama itu organisasi loh ya, bukan agama. NU itu ikutnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nahdlatul Ulama itu ikutnya adalah Imam Syafi'i. Tapi tidak terus mengesampingkan 3 imam yang lain atau madhab yang lain, tidak. Tetap menghargai pendapat dari 3 imam yang selebihnya, atau Maliki, Hanafi, dan Hambali. Dalam bidang tasawuf, ajaran tentang akhlak dan perilaku manusia dalam berhubungan baik dengan Allah maupun dengan yang lainnya. Ini hablum minan nas dan hablum minallah. Ikutnya kepada siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Jadi secara ringkas saya menyampaikan seperti itu. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu tadi ahlun? Apa itu tadi as-sunnah? Apa tadi itu al-jamaah? Dalam segi bahasa, lalu segi istilah sudah saya sampaikan tadi di depan. Demikian, kiranya jika ada yang ditanyakan, Pak